Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu nasta'inuh. Wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma amin. Muslimin muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, didoakan mudah-mudahan senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesejahteraan zahir dan batin, kekuatan Islam, iman dan ihsan, serta istiqomah dalam menjalani kewajiban sebagai hambanya dan khalifahnya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat menyambung semula tadabbur kita surah Yunus. Dan kita akan pelajari sama mula ayat yang ke-66. Yunus 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardh. Wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi syuraka ayyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah, bagi hak Allah sahajalah. Siapa sahaja yang ada di beberapa langit dan siapa sahaja yang ada di bumi. Dan tidaklah orang-orang yang menyeru selain Allah mengikuti akan sekutu-sekutu.
atau Tuhan yang mereka jadikan sebagai sekutu. Tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya dzan. Dan tidaklah mereka itu melainkan yakhrusun. Sengaja saya tidak terjemahkan kalimah dzan dan yakhrusun dalam ayat ini, karena ini mempunyai penjelasan yang tersendiri, insyaallah. Ya mas sekalian, apabila kita perhatikan paling tidak 5 ayat sebelumnya, 5 ayat sebelum ayat ini, paling tidak yakni bermula daripada ayat 61, 61, 62, 63, 64, dan 65. Di mana dalam ayat itu Allah memberitahu kepada kita, tidak ada satu keadaan pun manusia melainkan Allah sentiasa perhatikan, Allah menguasainya, Allah merekodkannya, dan tidak ada yang terlepas dari pengetahuannya. Kemudian dari sekian banyak makhluk Allah ini, ada yang dicintai dan ada yang dimurkai. Kemudian Allah cerita mereka yang dicintainya, yakni wali-wali Allah. Dalam ayat yang ke-62, 63, 64. Siapa mereka itu? Apa ciri-cirinya? Dan apa balasannya? Diikuti pula dengan ayat yang ke-65. Nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya agar mereka tidak khawatir dan tidak perlu sedih terhadap apa saja yang dikatakan, yang dituduhkan, yang disangkakan, yang diperlakukan oleh orang-orang kafir terhadap baginda, karena mereka tidak mau menerima ajaran baginda. Sekaligus Allah memberitahu dalam ayat 65 itu bahwa kekuatan, kemampuan mengalahkan al-izzah itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah ayat yang ke-66 ini. Ayat ini sebetulnya ditujukan jamaah sekalian kepada orang-orang musyrik. Ayat ini sebenarnya lebih dihadapkan, ditujukan kepada orang-orang musyrik, kafir, yang menentang Rasulullah SAW setelah mereka berputus asa melakukan pelbagai kemungkinan agar mereka dapat mengalahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelbagai cara yang mereka lakukan, tapi mereka sendiri sebenarnya tidak yakin sama ada
cara yang mereka lakukan, Tuhan yang mereka percayai dapat memberikan pertolongan dan bantuan ini, membolehkan mereka kelak mengalahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau sebaliknya. Lalu ayat ini diberikan penegasan oleh Allah. Dahlah selama ini mereka tidak yakin, putus asa pula. Kemudian Allah kata, ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard, ila akhir ayat. Ala, ketahuilah. Ini disebut harfut tambih. Harfut tambih. Dan seperti mana yang selalu saya sampaikan atau pernah saya sampaikan, huruf tambih ini, ya mas sekalian, ala, ini ada fungsinya. Fungsinya yakni, huruf tambih ini, izharu ahammiyatil ilmi bimatmun, izharu ahammiyatil ilmi bimatmuniha. Wa tahqiq. Ala huruf tambih ini digunakan dalam Al-Quran untuk memberitahu, untuk menunjukkan betapa pentingnya sesuatu yang hendak disampaikan selepasnya. Ini huruf tambih. Jadi kalau kita baca ayat bermula dengan ala, gitu. Apa yang patut kita fokuskan? Apa yang patut kita fikirkan? Apa yang Allah nak sampaikan selepasnya itu? Mesti sesuatu yang sangat-sangat penting. Allah nak menzahirkan, Allah nak menunjukkan betapa pentingnya apa yang hendak disampaikan selepas kalimah ala. Ini huruf tambih. Bukan sekadar ingin menarik perhatian mukhatab, dan memang itulah tujuan ala ini, menarik perhatian mukhatab, supaya mukhatab memberikan perhatian penuh kepada apa yang disampaikan oleh mutakallim. Kerana apa yang disampaikan mutakallim ini sangat-sangat penting. Itu Allah. Sebab itulah selepasnya diikuti dengan huruf taukid. Karena sangat penting. Inna. Taukid itu. Beri penguatan. Lebih-lebih lagi, kalau kita lihat susunan di dalam ayat ini, inna lillahi ma fis samawati ini banyak penguat-penguatnya. Coba perhatikan betul-betul. Pertama ada inna. Itu dah taukid, dah kuat dah. Kedua, yakni khobarnya didahulukan atas isimnya. Inna ini kan ada isim dan ada khobar. Isim inna itu man. Man fis samawat itu isimnya. Khobarnya lillah. Jadi khobarnya yang sepatutnya di belakang diletakkan depan. Susunan yang sepatutnya inna man fis samawati lillah. Tapi dibalik. Inna lillahi. Jadi ditakdimkan. Jadi ada takdim dan takhir. Mendahulukan sesuatu yang sepatutnya dikemudiankan, itu membawa makna yang tersendiri. Itu taukid yang kedua. Dan yang ketiganya, di situ ada lam. Lillah. Lillah.
Kita sedia maklum lillah itu yakni lam al-milk, kepemilikan. Kepemilikan. Jadi terjemahnya sesungguhnya. Bagi Allah sahajalah dan tidak bagi yang lain. Artinya yang lain tidak punya apa-apa. Bahkan selain Allah dimiliki olehnya. Begitu. Orang pun kan akan lebih nih. Apalagi apa yang dimiliki oleh Allah. Karena semuanya. Oh, man fis samawat. Kenapa disebut man? Bukan ma saja. Ya mas sekalian, di sini gunakan man lil uqala. Tadi saya katakan ayat ini ditujukan pada orang-orang musyrik yang meyakini Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah itu akan memberi pertolongan kepada mereka. Ima di dunia dengan pertolongannya itu mereka dapat mengalahkan Nabi Muhammad dan agama Islam. Ima dengan pertolongan Tuhan-Tuhan mereka itu, mereka akan dapat syafaat kelak di akhirat. Jadi Tuhan-Tuhan mereka walaupun mereka buat daripada patung, batu, kayu, besi atau apa sajalah. Ini orang musyrik khasnya. Mereka yakin mereka ini punya kemampuan untuk menolong. Nah, karena mereka percaya sebagai sesuatu yang boleh menolong, jadi mereka anggap sebagai berakal, sebagai tuman. Orang Nasrani jelas menyembah anak Nabi Isa sebagai anak Allah, man juga. Orang Yahudi menyembah Uzair, man juga. Sebagian orang kafir Quraisy menyembah malaikat. Kan malaikat berakal. Walaupun ada yang menyembah patung, tapi patung itu pun mereka percayai punya kehendak, punya kemampuan. Itu disebut man. Jadi saya ulangi, ayat ini tujukan khas tujuan kepada orang-orang kafir. Jadi kalau kadang-kadang Allah berfirman, kalaulah kamu fikir malaikat yang kamu sembah selain aku yang ada di langit, atau Tuhan-Tuhan kamu yang kamu sembah selain aku yang ada di bumi, atau Isa yang kamu percayai sebagai anakku yang boleh menolong kamu, atau Uzair, atau apa saja, ataupun batu, kayu, keris, Allah kata, ketahuilah semua itu adalah di bawah kuasa aku. Semua itu aku yang memilikinya, yang menguasainya, bahkan aku yang menciptakannya. Mereka tidak boleh bergerak kecuali aku gerakkan. Mereka tidak hidup kecuali aku hidupkan. Bahkan mereka akan mati jika aku matikan. Bagaimana kamu meyakini bahwa mereka ini boleh menolong kamu? Menentang aku. Sedangkan Tuhan-Tuhan yang aku percaya boleh menolong kamu itu adalah ciptaan aku. Mereka bergerak pun aku yang menghendaki bergerak. Mereka hidup pun aku yang menghidupkan. Itulah betapa pentingnya ayat ini. Sehingga Allah mulakan dengan Allah itu. Jadi orang yang berpikiran waras, berpikiran cerdas, gitulah. Ya pastilah akan berung. Ya bagaimana kita hendak mengelawan Allah dengan bantuan malaikat yang kita yakini boleh membantu. Macam mana nak melawan ajaran agama Allah dengan bantuan patung-patung yang kita yakini boleh menolongnya. Bukankah segala yang di langit di bumi itu Allah yang punya? Mana mungkin? Tidak mungkin.
Situ inna lillah, sesungguhnya bagi Allah sahaja. Sebutlah apa saja. Yang di langit atau yang di bumi. Bahkan semua. Termasuklah langit dan buminya. Termasuk langit dan buminya. Ini dia. Jadi sia-sia. Keyakinan mereka, keyakinan yang batil. Usaha mereka, usaha yang sia-sia. Wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillah syuraka. Ya. Dan supaya mereka dan mereka tidak mengikuti selain Allah itu akan sekutu-sekutu. Hakikatnya syuraka atau Tuhan-Tuhan buatan mereka ini yang mereka ikuti ini tidak memberi manfaat apa-apa. Mereka mendakwa kami ikut kamu, kami yakin kamu boleh tolong kami. Apakah betul mereka boleh tolong mereka? Tidak. Mereka hanya yakin, berfikir bahwa Tuhan selain Allah itu boleh menolong mereka. Mereka lupa syuraka itu milik Allah, dikuasai oleh Allah, ciptaan Allah. Iyattabi'una illa dzann. Dan inilah keyakinan mereka, hanya ada dzann. Dan mereka hanya yakhrusun. Jamaah sekalian, seperti mana yang saya katakan tadi, kalimah dzann di sini perlu saya jelaskan. Ya. Perlu jelaskan, walaupun dahulu pernah saya uraikan juga, dzann di sini jangan diartikan sangkaan. Walaupun dzann itu maknanya menyangka. Ada perbezaan istilah sebenarnya, ada perbezaan pemahaman kalimat dzann, ya. Dalam istilah fuqaha, ahli-ahli fiqh, dengan istilah akidah. Itu tidak sama. Dzann dalam istilah fiqh dengan dzann dalam istilah akidah itu tidak sama. Kalau dzann dalam istilah fiqh, kan maknanya tajwizu amrain ahaduhuma ashar minal akhar. Kita punya prasangka kepada dua perkara, iya atau tidak, katalah, boleh atau tak boleh. Dan yang satu lebih kuat daripada yang lain. Katalah kita kata, benda ini boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Kalau keyakinan kita tu hanya 50-50, untuk boleh pun hanya 50%, tak boleh pun 50%, itu namanya syak. Itu namanya syak. Tapi kalau, ini boleh nih. Tapi taklah sampai 100% keyakinan kita. Hanya mungkin 60%. Keyakinan saya bahwa benda ini boleh lakukan 60%. Keyakinan saya bahwa benda itu tak boleh buat hanya 40%. Yang 60 itu namanya dzann. Yang 40 itu namanya waham. Itu istilah fiqh. Ada orang datang malam-malam gelap pula. Nampak bayang-bayang siapa ni yang datang ni? Tak jelaslah, tak nampak. Ni Ali ke Muhammad? Ali ke Ahmad? Ali ke Ahmad? Kita tahu. Jangan-jangan Ali. Muhammad lah. 50-50. Kalau keyakinan kita Ali Ahmad 50-50, itu namanya syak. Tapi setelah kita fikir, ini Ali ni. Ni Ali ni. 60% saya percaya dia Ali. Yang Ali itu 60% itu namanya dzann. Yang 40% Ahmad itu namanya waham. Kalau sama, namanya syak. Ini istilah fiqh. Dan dzann dalam istilah fiqh boleh dijadikan dasar hukum. Anda solat. Solat maghrib. Ini 2/3. Nak kata 2 tak yakin. Nak kata 3 tak yakin.
50-50. Ya, kalau 50 nanti kita akan berhentilah. Solat kita terpacak di situ. Saya yakin ini 2. Tapi bukan yakin sangat 2 itu. Saya yakin 60% saya yakin baru 2. 60% itu namanya zon. Tambah lagi 1. Yang 40% namanya waham. Jadi zon dalam istilah fiqh itu boleh menjadi dasar hukum. Berbeza dengan masalah akidah. Zon dalam masalah akidah tidak seperti itu. Ayat ini cerita tentang akidah dan keyakinan, bukan cerita dengan fiqh. Baik, jemaah sekalian, sebelum saya coba uraikan sedikit sahaja secara umum, kalimah zon ini, zonun, dalam pelbagai bentuknya lah, dalam bentuk isim ke, dalam bentuk fi'il ke, dhanna, atau yadhunnu, atau yadhunnun, dalam bentuk isim ke, dalam bentuk fi'il ke, di dalam Al-Quran ini, yakni diulang-ulang sebanyak 60 kali. Saya ulangi. Kalimah zon di dalam Al-Quran dalam bentuk sama ada fi'il dan isim diulang-ulang sebanyak 60 kali. Banyak itu. Dan pengulangan sebanyak 60 kali ini, dhanna yadhunnu, dhan yadhunnunas ini, kata Imam Ibnul Jauzi, Ibnu Jauzi berkata, pakar-pakar tafsir memahami kalimah zon itu dengan beberapa makna. Dengan beberapa makna. Bukan satu makna saja. Tapi ada beberapa makna. Paling tidak ada 4 maknanya. Kalimah zon. Yang pertama, zon maknanya syak. Syakkun. Syakkun. Syak ya maknanya ragulah. Syak. Sama tadi, saya kata tadi. Antara iya dan tidak sama. Antara iya dan tidak adalah sama. Ya, contohnya umpamanya firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah di dalam surah Al-Baqarah ayat 78. Coba lihat surah Al-Baqarah ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minhum ummiyun la ya'lamunal kitab illa amani wa inhum illa yadunnun. Dan sebagian daripada mereka ini mereka ahli kitab lah. Ya. Ummi. Ya, tak pandai baca, tak pandai tulis, tak pandai mengkaji gitulah. La ya'lamunal kitab. Mereka ini tak tahu akan makna kitab mereka. Karena tidak mengkaji, tak tahu tentang makna kitab. Yakin mereka punya kitab, tapi tidak mengetahui akan kandungannya. Illa amanai, kecuali hanya sangkaan. Kecuali hanya angan-angan. Sebab itu inhum wa inhum illa yadunun. Dan tidaklah mereka hanya menyangka. Menyangka di sini mana syak. Sama. Iya ke tidak? Iya ke tidak? Iya. Di cara beragama setengah ahli kitab ini, yakni cara beragama hanya 50-50. Ya, jangan yang betul, tapi jangan salah. Jangan betul. Syak sama. Sama tidak
lebih kuat atau lebih sama. Dan juga dalam surah Al-Jathiyah. Dalam surah Al-Jathiyah. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang ke-45. Ayat yang ke-24. Surah 45 ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu, mereka berkata, ma hiya illa hayatun dunya. Tiadalah kehidupan itu melainkan kehidupan kita yang sekarang ini. Tak ada lagi kehidupan selepas sekarang. Di sinilah namutu wa nahya. Kita hidup di sini dan kita pun mati di sini. Jadi, siapa yang tidak bahagia di sini rugi. Karena tidak ada kehidupan selepas yang di sini. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan tidak ada yang membinasakan kami, kita semua kecuali masa. Bukan ajal, masa. Orang mati ya karena tiba masa. Ibarat pokok lah. Dah repot-repot, sehingga tidak boleh lagi di ini. Mati ya. Kita pun demikian juga. Tapi betulkah mereka tidak ada keyakinan sedikit pun terhadap kehidupan selepas kematian? Bagi orang-orang ini maksudnya. Wa ma lahum bidzalika min ilmin. Sebenarnya mereka ini tak ada ilmu. Keyakinan seperti itu bukan berdasarkan ilmu. Bukan bagian ilmu yang boleh diyakini. Tapi inhum illa yadhunnun. Tidaklah mereka kecuali hanya menyangka. Iya ke tidak iya? Jangan-jangan tidak ya. Saya nak bagi satu contoh. Ini dibagi golongan dahriyun. Dahriyun. Saya pernah cerita ini. Katalah orang tidak percaya akan adanya kehidupan selepas kematian. Betulkah keyakinan itu, kepercayaan mereka itu peringkat yakin atau syak? Dan di sini mana syak? Rupanya hanya peringkat syak. Nak mengiyakan mereka pun tidak, nak menidakkan pun tidak. Dulu saya ceritakan bagaimana seorang tokoh komunis yang tidak mempercayai adanya kehidupan selepas kematian, ketika dia sedang naik kapal terbang dalam perjalanan yang berjam-jam, lalu kawan sebelahnya karena boring, karena borak dah sana sini habis berakhirnya, kata kawan sebelahnya yang Muslim, aduhai alangkah baiknya lah kalau kapal terbang ini jatuh saja dan kita semuanya mati. Kata yang berfahaman komunis yang tidak meyakini kehidupan dan kematian ini, dia menegurnya, jangan kata begitu katanya. Jangan cakap begitu, tak baik katanya. Kata kawannya yang Muslim, apa kenapa? Kan kalau mati kita senang terus jadi tanah ya tak ada cerita. Daripada hidup kita susah mengurusi negara. Hidup susah mengurusi negara. Elok mati saja dan selesai masalah. Daripada hidup susah. Kata yang komunis, tapi tak baik, jangan. Kan menurut kamu, bila orang mati itu jadi tanah dan tak ada kehidupan. Dia sudah mulai ragu. Lalu ditanya oleh si Muslim, sebenarnya keyakinan, kamu yakin atau tidak adanya kematian? Ada kehidupan selepas kematian? Sebenarnya hati kecil saya ini, setiap kali saya ingin menafikannya, hati kecil saya mendustakannya. Nak mempercayainya berlawanan dengan suara hati yang paling dalam. Nak meyakininya nampaknya mustahil orang mati hidup semula.
Itu namanya itulah syak itu. Itu pernah berlaku dalam sejarah betul itu. Saya pernah cerita dahulu itu sejarah Indonesia dulu. Ya, baru saja merdeka daripada Belanda. Lalu negara mengutus 2 utusan ulang alik Jakarta, The Hague, Belanda. Tentulah puluhan jam penerbangan karena mesti singgah kapal yang seorang yakni Dr. Subandrio, Menteri Luar, perpahaman komunis. Boraknya itu yang borakkan. Akhirnya buat Subandrio dia hatinya mulai meragui akan keyakinannya. Yang selama ini yakin bahwa tidak ada kehidupan selepas kematian. Setelah ditegur oleh Ki Agus Salim, lebih baik kita mati aja daripada hidup susah, penat mengurusi negara. Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan kita. Bujuk dia ulang alik, penat pergi. Jakarta The Hague. Lebih baik mati katanya. Ini namanya syak. Don maknanya syak. Jadi 50-50 tadi lah. Ya, orang yang keyakinannya 50-50, ya pasti bingung ibarat solat. Isya, 4/3. Hanya itu aja lah, 4/3. Bila dia nak salam? Nak tambah lagi 1 rakaat, takut sudah 4, nanti 5. Tak nak tambah lagi salat, takut masih 3. Tiba. Kalau dia tidak mengambil keputusan, hanya dhon, syak semata-mata, ya nampaknya hingga kiamat lah dia akan berdiri aja lah, tak akan habis salatnya. Ini hidup yang paling membingungkan. Itu maknanya dhon. Yang pertama, syak. Makna yang kedua, dhon itu yakin. Lawan dia. Dhon maknanya yakin. Bukan ragu, yakin. Dah 100% dah. Tadi 50-50. Sekarang dhon maknanya yakin 100%. 100%. Boleh lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 46. Contohnya Al-Baqarah ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk. Dinyata oleh Allah orang khusyuk ialah orang-orang yang yakin. Di situ jangan diartikan menyangka. Yakin. Solat itu amat berat kecuali bagi orang khusyuk. Siapa orang khusyuk? Orang khusyuk yakni orang-orang yang yakin bahwa mereka itu telah berjumpa Tuhan mereka masa solat. Dan sesungguhnya mereka yakin juga bahwa akan kembali kepadanya. Donna yadunnu yakin. Orang-orang yang khusyuk dalam solat, orang yang yakin bahwa mereka telah berjumpa menemui Tuhannya semasa solat. Wih, macam mana tu berjumpa Allah semasa solat? Kan Nabi memberitahu kita ketika ditanya oleh Jibril, mal ihsan, apa ihsan wahai Muhammad? Nabi menjawab, al ihsan wa anta budallah ka'annaka tarah fa illam yakun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu ialah engkau menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Dan jika engkau tak mampu, yakinlah Allah melihatmu. So beribadah dengan musyahadah atau beribadah dengan muraqabah. Itu maksud. Jadi bila orang solat, solatnya dengan musyahadah atau minimum muraqabah, itu mana dia yakin dah jumpa Allah tadi. Kan musyahadah. Memang tidak mudah. Itu orang yang tentu latihannya sudah sangat lama, riyadhahnya sudah sangat lama, hatinya sudah sangat suci, makamnya sangat tinggi. So, dhanna yadunu di sini maknanya yakin, bukan menyangka. Demikian juga dalam surah Al-Haqqah. Coba lihat.
Surah Al-Haqqah ayat 20. Al-Haqqah ayat 20. Surah yang ke-69. Surah yang ke-69. Ayat 20. Ketika Allah cerita tentang orang-orang yang berbahagia, yang beruntung di akhirat. Kerana mendapatkan rekod amalnya dengan tangan kanan, maknanya orang beruntung. Itulah. Report card dia semuanya baik belaka. Tak ada yang merah. Mereka gembira sekali dinyata oleh Allah dalam ayat itu, dalam ayat 19-20. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun siapa saja yang diberikan kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, ini merupakan keberuntungan. Fayaqul, dia akan kata, ha ummakra'u kitabiyah, ha ummakra'u kitab, marilah baca, tengok report card aku. Ni tengok, bangga sungguh. Ibarat pelajar yang dapat keputusan peperiksaan cemerlang, wah ditayang, tunjukkan pada kawan-kawannya. Dekat dengan kamera TV itu. Bahagia, bangga sungguh. Bagaimana orang ni mendapat keputusan cemerlang di akhirat? Ya, ini dia. Inni dhonantu. Dia sendiri buat pengakuan. Inni, sesungguhnya aku yakin. Sesungguhnya aku, dhonantu, aku yakin. Anni mulakin hisabiyah. Bahwasanya aku pasti akan menemui, menjumpai, menerima hisabku ini. Semasa aku hidup di dunia, aku dah yakin dah bahawa semua amalku ini pasti akan dihisab. Pasti akan dihitung, akan dikira. Sebab itulah daripada dunia dahulu, aku pastikan amalku nanti akan dapat markah tinggi. Persediaannya sudah pada dunia. Karena keyakinannya setiap amalan itu direkodkan dan dipertanggungjawabkan, dan dia tidak mau gagal dalam mempertanggungjawabkannya, maka di akhirat dia dapat keputusan cemerlang. Donan itu yakin. Ini bermakna penting sekali keyakinan kita akan hari hisab. Sebab keyakinan kita adanya hari hisab itulah yang akan menentukan nanti kita serius atau tidak mempersiapkan diri dalam beramal. Serius atau tidak, kita mengharapkan keputusan yang cemerlang. Bergantung pada keyakinan kita. Semakin orang tu yakin, ya sikapnya pasti berhati-hati. Nah, dhanna makna kedua ini yakin. Tadi syak sama, yakin. Bukan sikit pun tak ada keraguan. Yang ketiga, dhan maknanya al-husban. Husban itu hanya sangkaan. Menyangka. Menduga saja. Mengagak-mengagak. Ya. Hanya mengagak-agak. Menduga saja. Jadi sebetulnya tidak ada dasar hukumnya dan tidak memberi kesan hukum karena hanya menyangka mengagak. La, kira. La, saya kira. Saya agak. Orang kita sangat biar, saya ingat awak datang. Rupanya tak datang. Kan itu saja. Itu makna yang ketiga. Saya ingat awak datang tempoh hari, rupanya tak ada. Lah, saya ingat awak bawa. Kita kata ingat itulah. Husban, menduga, mengira, mengagak. Lihat dalam surah Al-Insyiqaq. Ayat 14. Ya. Surah Al-Insyiqaq. Ayat yang ke-14. Surah yang ke-84. Idza sama'un syaqqat.
Ini cerita orang yang sengsara di akhirat. Yang celaka. Tadi yang beruntung. Ini orang celaka. Orang yang celaka di akhirat nanti, yang dapat kitabnya, report cardnya merah semuanya. Pertanggungjawabannya gagal sama sekali. Allah nyatakan di situ mulai pada ayat 10, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun siapa saja yang diberikan kitab catatan amalnya di belakangnya. Ini merupakan kecelakaan ini. Ini orang yang celaka ini. Fasaufa yad'u thubura. Ya, mereka akan menyeru. Berteriak dengan teriakan kebinasaan. Wasla sa'ira, ia akan dibenamkan ke dalam neraka sa'ir. Apa puncanya? Apa sebabnya? Sebabnya di dunia ialah innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya orang di dahulu masruron fi ahli bersama keluarganya. Artinya apa? Hidupnya semasa di dunia hanya dihabiskan untuk berfoya-foya bersama keluarganya. Keluarga sini tidak harus difahami anak pinak. Keluarga boleh jadi kawan, karibnya, kawan sepermainannya, atau yang sekepala dengannya. Itu maknanya. Hidupnya hanya masrur, suruh, hanya happy. Habis untuk itu di dunia dahulu. Dan dia lakukan itu, kenapa dia berfoya-foya di dunia dan tidak ingat akhirat? Kerana innahu dhanna allan yahur. Situ ada dhanna kan? Dhanna disuruh hanya menyangka. La ai ingat. Macam tu. Sekali sampai di akhirat baru la. Saya ingat dulu tak ada benda semua ini. Lah saya ingat tidak dipertanggungjawabkan. Lah saya kira apa yang kita buat itu ya sudah selesai. Tak ada balasan, tak ada apa-apa. Saya kira, saya ingat. Nah, ini makna yang ketiga. Husban, menyangka. Yang tidak beri faedah apa. Macam kalau dalam bahasa sehari itulah kata saya ingat tadilah. Lah saya ingat, awak bawa. Lah saya ingat dah. Masih ada. Ingat. Saya sangka. Akhirnya tak peduli, tak ambil tindakan sama sekali. Dan yang keempat, yang terakhir, dzan maknanya bohong, dusta. Dzan tapi maknanya bohong atau dusta. Bukan sangkaan. Contohnya ayat yang sedang kita pelajari ini. Dzan bermakna dusta, yakni ayat yang sedang kita pelajari ini. Allah berfirman, "Iyattabi'una illa dzan." Dzan di sini maknanya kedustaan, kebohongan. Tiadalah mereka mengikuti, menyembah Tuhan selain Allah, meyakini bahawa selain Allah boleh ada kuasa. Itu semuanya hanya dusta. Yang mereka ikuti, yang mereka pegangi dalam hidup, dalam keyakinan, dalam itu bohong. So, dzan bila dikaitkan dengan keyakinan akidah ini, dzan tak boleh bermakna sangka, tapi bohong, dusta, auta. Contohnya ayat ini. Demikian juga boleh lihat dalam ayat yang lain. Contohnya, ya, dalam surah An-Najmi. Lihat. Dalam surah An-Najmi, ayat 8. Lihat surah An-Najmi, ayat 8. Surah yang ke-53. Lapan pula, bukan ya? Bukan 8. An-Najmi
Yattabi'una illa dhann. Ayat 28 bukan ayat 8. An-Najmi ayat 28 bukan ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a." An-Najmi 28, Allah cerita tentang akidah orang-orang kafir musyrik, yakni bermula daripada paling tidak ayat sebelumnya 27, kan Allah berfirman, "Innal ladzina yu'minuna bil akhirah", sungguhnya orang-orang yang tidak beriman pada akhirat itu, la yusammunal malaikata, mereka ini menamakan para malaikat itu tasmiyatal unsa, dengan nama perempuan. Malaikat semuanya perempuan. Malaikat itu anak-anak Allah. Semuanya perempuan. Dan mereka menyembah malaikat itu. Keyakinan mereka yakni menyembah malaikat. Adakah ada dasarnya? Ada alasannya? Berdasarkan ilmu? Tidak. Wa ma lahum bihi min ilmin. Mereka ini tidak ada ilmu. Tapi kalau tak ada ilmu, macam mana menyembah malaikat tanpa dasar ilmu, tanpa keterangan? Oh, iyattabi'una illa dhanna. Tiadalah mereka mengikuti kecuali kebohongan. Bukan kesangkaan. Dusta. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Tentulah keyakinan bohong, akidah bohong, mengikuti perkara yang dusta, itu tidak memberi faedah sama sekali untuk mendapatkan kebenaran. Jauh sekali. Jauh sekali. Kalau dhan dalam istilah fikah tadi, ya itu benar. Karena keyakinan akan kebenarannya lebih 50. Keyakinan terhadap kebenaran sesuatu melebihi 50%. Itu dhan dalam ilmu fikah. Tapi kadang akidah dusta. Keyakinan mereka bahwa selain Allah ada Tuhan selain Allah. Berapa nilai kebenarannya? Kosong. Begitulah maksudnya. Berapa peratus nilai kebenaran keyakinan seseorang bahwa selain Allah itu ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, yang boleh memberikan manfaat, boleh menolak madarat. Nilai kebenarannya kosong. Bukan 2%, bukan 50%, bukan 40%. Bukan 60%. Kosong. Itu dhan makna yang keempat. Nah, itu kata Imam Ibnu Jauzi. Jadi dalam ayat yang sedang kita pelajari ini, dhan maknanya yang terakhir itu. Jadi maksudnya seperti yang saya jelaskan yang terakhir tadi. Berapa peratus nilai kebenaran, keyakinan orang kafir bahwa ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Nilai kebenarannya 0%. Macam mana kosong? Ya, karena keyakinan itu adalah dusta. Bohong. Lalu Allah tegaskan di dalam ayat ini sambungannya, wa inhum illa yakhrusun. Tengok. Itu taukidnya mas sekalian ini. Ini taukid lafzi sebetulnya. Jumlah ini sebagai taukid. Inhum illa yakhrusun itu sebetulnya jumlah menguatkan iyattabi'una illa dhann. Kalau kita tengok terjemahan biasa, inhum illa yakhrusun, dan tidaklah mereka itu kecuali mereka berdusta, gitu ya. Dhan tadi bohong. Yakhrusun apakah juga bermakna bohong? Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, al-khirsu
Yakhrusnya al-khirsu kha. Kha, ro, shod. Bukan hak ya. Kalau hak, ro, shod itu menetamak keinginan yang kuat. Hak, ro, shod itu keinginan yang kuat. Itu bagus. Bahkan itu sebagai syarat mencari ilmu. Kan? Orang tidak akan dapat ilmu kan kecuali ada beberapa syarat kan. Lan tanalul ilma illa bisittah. Kamu tak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Lan la bisatin illa dzakaun, cerdas. Punya akal cerdas. Itu alhamdulillah kita sudah ada itu. Wa hirsun, ini hirsun, keinginan kuat untuk mencarinya. Itu hirsun. Wa dirhamun, biaya, kos. Biaya uang ringgit, biaya tenaga, biaya masa, biaya ya mesti ada pengorbanan. Dirhamun. Kemudian takaun wasuatun wajtihadun, bersungguh-sungguh. Tak boleh cari ilmu part-time, sungguh-sungguh. Wasuhbatu ustadin, ada guru yang membimbingnya. Ada guru yang kalau dalam bahasa agama dipanggil bertalaki ya, ilmu ini bertalaki. Sehingga bila ada guru yang ini bersanad istilahnya. Mungkin ramai dari kita mengenal sanad ini dalam masalah hadis ya. Mungkin dalam masalah hadis itu bersanad, ada istilah sanad. Tapi masa saya belajar dahulu, rupanya belajar itu pun kena bersanad. Contoh, ya, A belajar pada siapa daripada saudara B. Oh, B. B dulu belajar di siapa? C. C dapat ilmu daripada D. D pada mana? D. D. Sampai pada mana? Tabiin. Tapi dari mana? Daripada sahabat. Tabiin daripada tabiin daripada tabiin. Tabiin daripada sahabat. Sahabat daripada Nabi. Jadi bersambung. Itu namanya belajar bersanad. Kan seseorang akan menyampaikan apa ilmunya berdasarkan apa yang dipelajari pada gurunya. Yang diyakini benar. Gurunya dapat daripada gurunya. Gurunya daripada bersambung hingga sampai Rasulullah. Caranya ilmu yang benar ya. Ilmu yang benar, ilmu daripada Rasulullah. Rasulullah sampaikan pada sahabat. Sahabat sampaikan pada tabi'in. Tabi'in sampai tabi'in. Tabi'in sampailah ulama-ulama sampai kepada kita. Jadi kenapa mesti dikatakan suhbatu ustadin? Bergaul dengan guru. Supaya ilmu kita ini bersanad, bersambung dengan Nabi. Saya tak kata jamaah belajar pada Google tidak boleh. Saya tidak kata belajar pada Sahibus Samahah al-Google you. Tapi kan tidak bersanad nanti. Ya, tidak bersanad. Jadi jangan ambil shortcut lah. Ya mungkin nilai keberkatan menjadi kurang. Nah, itu maksud saya suhbatu ustadin. Dan yang keenam, tulu zamanin. Lama masanya. Bila kita ada 6 perkara ini, baru dapat ilmu. Kita tak akan dapat ilmu kecuali 6 syarat. Zakaun, cerdas, alhamdulillah semua punya IQ yang tinggi. Hirsun, keinginan yang kuat untuk mendapat ilmu. Kurang saja. Dah belajar masih kurang lagi. Ya macam mendahululah kita belajar. Tadika, habis tadika, ya masuklah sekolah rendah. Takkan nak terus tadika aja. Sekolah rendah karena ilmu sana, akhirnya masuk menengah. Karena nampaknya kita ingin cari ilmu yang lebih tinggi. Karena di sekolah rendah, cikgu hanya mengajar gitu. Akhirnya sampai atas. Kemudian dirhamun, modal, tenaga, biaya. Ada itu, pengorbanan mesti ada. Wijtihadun, bersungguh-sungguh. Suhbatu ustadin, ada guru yang membimbingnya supaya belajar itu bersanad. Dan tak kalah pentingnya, tulu zamanin. Lama. Ya, lama. Itu tadi ya, kalau pakai hak ya, haroso. Sekarang bukan haroso nih, khoroso. Lain. Ha dengan kho lain. Khoroso. Jamaah sekalian, khoroso ini yakni takdiruhum anfusahum alal haq.
Wal hirsu ay adhannun nasi an wujdani fin nafsi mustadin ila takrib. Wala yustanadu ila dalilin yastarakil uqala fihi. Makna asal al-khorsu itu yakni mengira bahwa apa yang diyakini oleh dirinya itu benar. Sedangkan salah. Menyangka, mengira apa yang diyakini itu suatu yang benar. Padahal ia salah. Dan salahnya itu bukan kenapa? Karena tak ada ilmu tadi. Itu makna khoroso. Saya ulangi, saya berpendapat tentang sesuatu di mana saya tak ada pengetahuan langsung tentang benda itu. Saya tidak punya ilmu sedikit pun tentang benda itu. Lalu saya berpendapat dan saya yakin pendapat saya yakini, saya kira pendapat saya betul. Walhal hakikatnya dinilai oleh yang mengerti tentang benda itu 100% salah. Itu namanya khoroso. Jadi bohong jugalah, artinya lagi-lagi nilai kebenaran pendapat saya tentang sesuatu kosong. Itu bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran. Aidanum ladil atau bahasa yang mudah, sangkaan seseorang atas sesuatu, kebenaran sesuatu tanpa dalil. Ya pasti salah lah. Saya suruh cerita katalah tentang apa namanya otak manusia. Cemana? Saya tidak ada ilmu sama sekali tentang susunan saraf manusia. Saya hanya menyebut saraf otak, itu saja. Tak lebih daripada itu. Tiba-tiba orang tanya saya, macam mana? Atau mungkin saya ditanya, apa? Tolong saya minta pendapat. Apa sebenarnya punca tsunami ini? Lah, mana saya tahu, saya bukan pakar tsunami. Ya, paling-paling saya akan menilai kebenaran pendapat saya tentang pertanyaan tadi. Ya, mungkin kosong pendapatnya. Kalau ada pun 0,5%. Nah, ini kena tahu, ini kena sedar. Setiap kita kena sedar. Sama ada pertanyaan yang dikawan kepada kita ini, sebenarnya kita ini ada tak kemampuan menjawabnya dengan pasti. Atau jangan-jangan kita sebenarnya tidak punya kemampuan langsung. Tapi hanya kerana sudah ditanya, apalagi orang itu sudah terlalu yakin yang kita pandai, wah ini bahaya. Jangan sampai kita jadi orang, karena orang sudah pikir kita ini pandai serba tahu, lalu apa pertanyaan yang ditanya kita jawab semuanya. Seakan kita menguasai semuanya. Oh, itu bahaya sekali. Apalagi dalam agama. Katakan saja, minta maaf saya tidak tahu. Dan orang yang bertanya kena menghargai. Jika yang ditanya itu kata, kami tak tahu. Malaikat pun ketika ditanya oleh Allah, itu malaikat tuh. Subhanaka la ilma lana ya Allah, maksudnya kami tak ada ilmu tentang itu ya Allah. Jadi kami tak tahu. Nabi Muhammad, orang yang paling dekat dengan Allah, ditanya oleh Jibril, mata sa'ah. Muhammad, bila itu kiamat? Apa jawab Nabi Muhammad? Yang tanya Jibril, mal mas'ul bi'a'lam minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Ini semacam tanggung jawab ilmu itu di sini ini. Jadi kita tidak boleh agak-agak, ya karena sudah ditanya cemana dan orang sudah, apalagi kan saya sudah terlanjur dipanggil sebagai ahli panel. Itu bahaya, bagi saya sangat bahaya. Karena sudah terlanjur dijemput sebagai ahli panel, takkan tak boleh jawab. Mana? Akhirnya ini, jadi menurut saya kira, jangan saya kira lah. Saya kira. Apalagi bila masalah itu masalah yang sangat serius dalam agama. Gitu ya. Gitu. Sebab kalau tidak nanti kita jatuh khirsun tadi, bahaya ya.
Baik, kalau dhannun itu maknanya tadilah memang bohong. Khirsun demikian juga sebenarnya. Sesuatu yang kita yakini benar, tapi hakikatnya salah 100% kerana tanpa ilmu. Itu khirsun. Jadi kebenaran yang kebenaran yang diyakini tanpa dalil. Ya hanya tahmin. Tahmin itu apa ya bahasa Melayunya? Tahmin itu macam mengagak, mengira, menebak-nebak gitulah. Meneka-neka gitu. Jadi itlaqul khisi ala dunya al-batilah li'annaha dhanunun la dalila 'alaiha. Jadi kembali kepada ayat tadi. Jadi ayat ini sangat kuat. Kalau boleh saya simpulkan, saya ringkas begini. Allah tujukan pada orang kafir, musyrik, wahai orang kafir, kamu yakin kan boleh mengalahkan Rasulku dan boleh mengalahkan agamaku. Dengan pertolongan Tuhan-Tuhan selain aku, sebagaimana kamu yakini. Kamu yakin itu? Kalau kamu yakin, ketahuilah, sesungguhnya segala yang di langit dan di bumi itu milik aku, kata Allah. Termasuk Tuhan yang kamu sembah itu pun aku yang memilikinya. Malaikat yang kau sembah itu aku yang menciptakannya. Isa yang kamu sembah itu, Allahu Akbar, aku cipta dengan tanganku. Dia hidup, aku hidupkan. Dia mati, aku matikan. Dia bergerak, aku gerakkan. Dia tidak ada kuasa sedikit pun kecuali dengan kehendak aku. Macam mana kamu yakini dia boleh menolong kamu, memberi manfaat, menolak madarat? So keyakinan kamu terhadap kepercayaan seperti itu sebenarnya hanya bohong dan dusta. Benar kamu meyakini apa yang kamu yakini itu betul. Tapi karena tanpa ilmu itu adalah bohong. Itu namanya al-khirs. Kamu hanya dhan, ya dhunnun, kamu hanya takhrusun. Sia-sia. Sia-sia. Karena keyakinannya, kebenaran keyakinannya tidak ada nilai sedikit pun. Tidak ada nilai sedikit pun. Itu ya. Walaupun terjemahan yang bebas, ya khrus itu bohong, itu tidak salah. Ya. Tapi kalau kita fahami maknanya yang sebenarnya, itulah khirsun itu. Yakni apa? Kebenaran yang tidak berdalil, tidak berdasar. Hanya berdasarkan agak sangkaan yang dia yakini benar. Itu kan bahaya itu. Kalau orang punya prasangka, punya agak, punya pendapat, tapi dia tak yakin benar, itu masih lumayan lah. Sekurang-kurangnya dia tidak mengikat dirinya. Tidak akan dijadikan pegangan hidup. Karena dia sendiri pun tidak yakin. Pendapat saya begini, tapi saya pun tak yakin dah. Nah, kalau yakin maknanya dia tak akan berpegang. Itu masih lumayan lah. Walaupun lebih baik tidak berpendapat. Walaupun lebih baik tidak berpendapat. Yang bahaya itu, dia berpendapat tanpa dasar, tanpa alasan, dan dia yakini benar, sedangkan hakikatnya bohong. Itu bahaya. Kepercayaan, keyakinan orang-orang musyrik, tak kiralah musyrik, kafir musyrik ke? Atau musyriknya orang-orang ahli kitab ke? Yahudi Nasrani itu. Jadi hanya bohong. Dan Allah nyatakan tu, inna lillahi man fis samawati wa segala-galanya dimiliki oleh Allah, sebagai hamba kepada Allah, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Itu ayat yang ke-60. Baik, sekarang kita lihat ayat berikutnya. Huwallazi ja'ala lakumul laila wan nahar.
Walladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsyira. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Huwa dia Allah alladzi zat yang ja'ala dia telah menjadikan lakum bagi kamu al-lail malam litaskunu supaya kamu dapat ketenangan, sakinah fihi padanya. Wan nahara dan dia Allah telah menjadikan siang mubsyira terang benderang. Mubsyir ini maknanya ini dapat melihat. Jadi Allah jadikan siang terang supaya kamu dapat melihat. Itulah lengkapnya. Inna sesungguhnya fi dzalik pada zaman itu la ayatin sungguh menjadi ayat tanda kuasa Allah liqaumi yasma'un bagi kaum yang mereka mau mendengarkan. Bagi kaum yang mau mendengarkan. Dialah Allah zat yang telah menjadikan bagi kamu malam supaya kamu memperoleh ketenangan, sakinah. Dan dia Allah telah menjadikan kamu siang terang benderang supaya kamu dapat melihat alam semesta untuk kamu mencari bekalan dan keperluan hidup. Sesungguhnya pada itu kejadian malam dan siang itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda rahmat Allah bagi kaum yang mau mendengar. Yang mau mendengar. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menghendaki, saya sampaikan dahulu secara umumnya dahulu. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita selepas Allah menjelaskan tentang keimanan dan orang mukmin, menjelaskan kekufuran dan orang kafir, dan apa perkara yang menyebabkan orang kafir menolak kebenaran, dan apa perkara yang menyebabkan orang mukmin menerima kebenaran. Itu dalam ayat sebelumnya itu dijelaskan, itu satu kesimpulannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang ayat-ayatnya, tanda kekuasaannya, tanda kasih sayangnya, supaya nanti orang mukmin menjadi semakin yakin menerima kebenaran Allah, dan supaya orang kafir pun sebenarnya menjadi yakin bahwa keyakinannya adalah salah. Saya ulangi. Ayat ini sebenarnya tujuannya yakni bila difahami, kita fahami betul-betul nanti, agar si mukmin semakin tambah yakin akan kebenaran keyakinannya, dan juga supaya orang kafir berubah menjadi semakin yakin akan kebatilan keyakinannya. Ini ayat. Bagaimana maksudnya? Begini. Allah Subhanahu wa taala meminta hambanya, menyuruh hambanya ini beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, yang menyampaikan manhaj, panduan hidup daripada Allah. Agar manhaj ini, panduan hidup yang Nabi sampaikan daripada Allah ini, nafi'an,
memberi manfaat bagi kita. Dan jika seseorang hendak mengetahui bukti akan hal itu, Allah suruh perhatikan ayat-ayatnya yang Allah ciptakan bagi manusia sebelum Allah perintahkan kita menerima ayatnya. Adakah ia demi kemaslahatan kita atau sebaliknya? Saya ulangi. Allah mahu kita mengimani, meyakininya. Yakini ajarannya yang diberikan oleh nabinya. Supaya menjadi panduan hidup. Dan panduan hidup ini memberi manfaat bagi kita, maslahat bagi kita. Bagaimana kita hendak memahami bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi atas perintah Allah ini memberi maslahah bagi kita? Macam mana cara memahaminya? Allah kata, kalau kamu nak tahu bahwa ajaranku yang diberikan oleh Nabiku ini memberi maslahah bagi kamu, sekarang tolong, Allah kata, Allah suruh kita memperhatikan ayat-ayat yang Allah ciptakan depan mata kita. Yang jumlahnya tidak sedikit lah. Ayat-ayat yang diciptakan. Adakah semua itu memberi manfaat kepada kita untuk masalah kita atau sebaliknya? Begitu. Ya, contoh dalam ayat ini, ciptaan Allah yang berupa malam dan siang. Dalam ayat ini Allah contohkan malam dan siang. Malam gelap, siang terang. Ini sebelum ada taklif nih. Ya mas sekalian, taklif itu datangnya kemudian. Ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah berupa perintah dan larangan itu diturunkan jauh kemudian. Selepas Allah ciptakan ayat-ayat yang boleh dilihat, boleh dirasa, boleh dengar, boleh pegang. Saya nak tanya, mana yang lebih dahulu? Allah mencipta alam semesta dan isinya untuk kepentingan manfaat kepada kita, atau Allah turunkan kita agamanya? Kan diciptakannya alam semesta ini jauh lebih awal daripada diturunkan agamanya. Ayat Allah yang diciptakan jauh lebih awal daripada ayat yang diturunkan. Bahasa mudah. Ayat-ayat yang Allah ciptakan ini jauh sebelum adanya taklif. Taklif itu perintah dan larangan. Kita belum disuruh sholat, kita belum disuruh beriman, kita belum dilarang kafir, kita belum belum. Ya, Bu, jangankan ada taklif, kita pun belum dicipta. Kita belum dicipta. Tapi alam dan isinya sudah dicipta. Lalu Allah suruh kita fikir, adakah penciptaanku alam dan isi ini aku cipta demi maslahat kamu atau sebaliknya? Memberi manfaat pada kamu atau tidak? Tolong kamu fikirkan, Allah kata. Okeylah, kalau kamu tidak boleh berfikir, memikirkan alam dan isinya yang sangat banyak, Allah bagi contoh dua saja. Malam dan siang. Coba di belakang tadi lah ayat ya. Ini penting. Inilah ayat. Madamatil ayatul mawjudat fil kauni wal musakhkhar insani tufilu ayatihi, selagi segala yang maujud yang dicipta oleh Allah di alam semesta ini, termasuklah malam jadi siang, siang jadi malam, malam gelap, siang terang, memberi manfaat kepada kita, berfaedah bagi kehidupan kita. Lalu kenapa kita meragukan bahwa perintah Allah dan larangan Allah itu juga akan memberi manfaat kepada kita?
Begitu maksud berfikir nih. Ya. Sebab ini ayat itu kena difikir. Bukan dilihat. Apalagi di belakang, liqaumi yasma'un. Yasma'un ini bukan mendengar dengan telinga ya. Kan tempoh hari saya katakan ada sami'a yasma'u mendengar karena tak peka. Kedua sami'a yasma'u yakni sema'a fahmin wa tafaquhin, faham dan mengerti. Faham itu yakni menggunakan fikiran. Kemudian mendengar peringkat ketiga yakni menerima, sima'a qabul. Yang terakhir bukan hanya paham, menerima tapi inqiyad, melaksanakannya. Jadi begini. Selagi segala yang dicipta oleh Allah yang kita perhatikan ini memberi manfaat kepada kita. Kan itu semua Allah yang cipta. Kenapa kita meragukan bahwa perintah dan larangannya pun juga demi maslahat kita? Atau dibalik. Kalaulah segala yang dicipta oleh Allah ini untuk manfaat kebaikan kita, maka perintah dan larangannya pun pasti untuk kebaikan kita. Begitu maksudnya. Ini bagi saya, ini saya simpulkan yang penjelasnya panjang lebar, jadi saya terus simpulkan saja. Itu cara berfikirnya. Sebab mungkin kita akan tanya, apa kaitan dengan ayat sebelumnya? Sebelumnya macam cerita iman, cerita kufur, cerita larangan, kufur, larangan syirik, cerita perintah. Tiba-tiba di tengah-tengah cerita ayat kauniyah. Kauniyah. Waqad a'tal haqqa subhanahu wa ta'ala lisan min qabli taklif al-katsir minan ni'am. Dan Allah telah memberikan manfaat dengan terciptanya alam semesta bagi manusia ini jauh sebelum adanya taklif. Tadi saya senyakin. Terciptanya alam dan isinya yang 100% ini untuk keperluan manusia, manfaat manusia, maslahat manusia ini, jauh sebelum adanya taklif, perintah dan larangan. Bahkan jauh sebelum kita dicipta. Wa faru ayasilal bulughi yasiru mukallafan. Jadi kalau kita fikir begini, iya ya, saya lapar, saya perlu makan. Lalu Allah sediakan makanan. Saya haus, saya perlu minum. Lalu Allah sediakan air dah. Kami hidup, perlu oksigen. Allah sediakan. Kita perlu malam, kita perlu siang. Masya Allah. Rupanya tidak ada satu pun yang Allah ciptakan buat kita yang tidak memberi manfaat buat kita. Semuanya adalah demi kebaikan kita. Kalau kita sudah berkesimpulan seperti itu, semua yang Allah cipta itu memberi manfaat, maslahat bagi kita, maka kita pun akan fikir, ini bermakna perintah dan larangan Allah pun pasti tujuannya untuk maslahat kita. Allah cipta alam dan isinya tidak punya apa-apa kepentingan. Bukan untuk dirinya, 100% untuk kita. Oh, bagi. Iba orang tua lah. Bagi macam-macam pada anaknya. Segala keperluan anak dipenuhinya. Yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, tujuannya satu aja, demi kebaikan anak. Demi manfaat anak. Bila anak tu faham perkara ini, kemudian orang tuanya, nak, kamu belajar rajin-rajin nak ya, kamu kena buat ini nak ya, kamu jangan buat ini. Anak pasti paham, oh kalau begitu perintah orang tua dan ini pun pasti demi kebaikan aku. Nasihatnya pasti demi kebaikan aku. Karena semua yang diberikan selama ini pun untuk kebaikan diri ini. Ini poin pertama nih. Ini sangat penting untuk memahami ayat ini. Sebab kalau kita lihat ya, ini kalau kita agak teliti sedikit, ayat 67 ini jamaah sekalian, seakan-akan macam tak ada kena-mengena dengan ayat sebelumnya. Apa kaitan dia? Tiba-tiba, jadi macam tak tanasub dia. Nah, itulah. Apa tanasubul ayat? Seakan-akan tidak
tidak wujud. Tapi ada. Fallahu subhanahu wa ta'ala lam yukallif ahadan illa ba'da an ghamrihi bin ni'amin nafi'ah lahu bi'tiqadin minal abdi wa sadaqa minal waqi'. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan taklif kepada hambanya. Suruhan atau larangan lah. Sebelum hamba itu diberinya nikmat. Sebelum ia diberinya nikmat. Dicukupkan, disempurnakan nikmatnya. Contoh. Masa kita lahir, hidup itu nikmat pertama. Hidup, lahir itu udah nikmat pertama. Adakah kita sudah ada taklif waktu? Belum. Lalu kita dikuatkan tulang-tulang kita sehingga kita boleh merangkak, nikmat lagi. Disediakan air susu ibu ketika kita lahir, itu nikmat lagi. Mata sudah mulai melihat, nikmat lagi. Mulut lidah sudah mulai bercakap, nikmat lagi. Sudah mulai berjalan, nikmat lagi. Perintah belum ada tuh. 1 tahun belum ada, 2 tahun belum ada, 3 tahun belum ada. Mana ada perintah larangan bagi? Belum, taklif belum datang. Tapi sudah berapa banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Hingga kita balik. Coba fikir saja. Sudah berapa banyak manfaat, maslahah, nikmat yang Allah berikan kepada kita sebelum pun kita balik. Tak terkira. Setelah kita banyak mendapatkan nikmat daripada Allah, dan kita rasa puas karena sudah balik akal dasar, baru Allah kata, datang perintah. Ya, perintahnya. Aminu billah, imanlah kamu pada aku, aqimus sholah, dirikanlah sholat. La tusyrik bi, jangan syirik. Uskuruli, syukurlah. Mana mungkin datang perintah syukur sebelum nikmat, sebelum kita dapat nikmat. Orang Allah tak bagi kita nikmat, lalu Allah suruh syukur, macam mana? Kan tidak mungkin. Nah, tidak mungkin. Ya sekalian, itu sebenarnya mukadimah daripada penjelasan ayat ini. Tadi saya mikir tentang tanasub ya, keserasian hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Sebab kalau kita selalu macam terputus. Oh, tidak terputus. Ayat sebelumnya taklif. Ayat ini tentang nikmat yang diberikan sebelum taklif. Itu saya tanya, kalau kita fahami betul-betul, nanti orang yang beriman akan semakin yakin akan kebenaran imannya. Sementara orang kafir, bila memahami betul-betul ayat ini, akan semakin yakin akan kebatilan keimanannya. Akan semakin merasa bersalah jika ia kufur pada Allah. Sementara orang mukmin akan semakin wajib, semakin merasa mesti mensyukuri nikmat Allah. Bahkan belum disuruh pun, dia jangankan yang wajib, yang sunat pun pasti akan rajin. Karena ya Allah, rupa-rupanya lah nikmatmu begitu banyak sekali. Kenapalah engkau hanya suruh kami solat 5 waktu aja? Sedangkan jika engkau suruh solat 50 waktu pun sebenarnya masih kurang. Allah kata tak apalah, yang wajib 5 kali aja lah. Yang lain tu sunat, kalau kamu buatlah. Ya Allah, nikmatnya terlalu banyak yang kau beri kepada kami. Kenapa yang kau wajibkan hanya sekali pergi haji seumur hidup? Allah kata tak apa, perintahku sekali. Tapi kalau kamu nak pergi lebih 2 kali. Ya Allah, nikmat yang kau berikan sangat banyak ya Allah. Tapi kenapalah zakat hanya sekian persen? Allah kata itu yang wajib kalau kamu nak buatnya. Jadi akhirnya kita merasa kurang. Taklif Allah tu kita rasa kurang. Kalau kita hanya lihat yang wajib. Lalu Allah kata, tak apalah kalau kamu merasa kurang dengan taklifku yang wajib, buatlah yang sunat-sunat itu. Walaupun aku tidak wajibkan. Orang pun akan rajin buat yang sunat. Masya Allah. Itu maksud saya cara yasma'un tu di situ. Liqaumi yasma'un. Ayat yang perlu difikirkan.
Jamaah rahimakumullah, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya menjawabkan alhamdulillah kalau kongsi bersama. Yang benar pada Allah Subhanahu wa taala, yang silap kelemahan diri sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tutup dengan bacaan tasbih farah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana fi khusr ladina amanu wal shalihat. Tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.